lagi. Ya. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Insinyur Ispen Safrel MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, serta tak lupa teman-teman semua yang saya banggakan yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa tholabul ilmi bersama-sama dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam siang hari ini. Kedua kalinya sholawat ma'assalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat oleh beliau di yaumul qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya Rena Alia Pramestia dan teman saya Khairunisa Azhara akan mengajak kalian teman-teman untuk belajar bersama dan berdiskusi mengenai fenomena yang akhir-akhir ini sering diperbincangkan, baik itu di media sosial, Instagram, YouTube, Twitter, dan lain sebagainya. Bahkan Buya Yahya, Ustazah Oki, Ustazah Salim, Ustadz Adi Hidayat, dan Niki Mas pun juga sempat membahas child free ini di channel YouTube-nya. Nah, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ispen karena sudah memberikan kesempatan bagi kami, ruang bagi kami untuk dapat menyampaikan materi dan memimpin jalannya diskusi pada siang kali ini. Tidak usah berlama-lama untuk tata tertib diskusi dan pembahasan materi yang pertama mengenai child free by choice ini akan dibacakan oleh teman saya yaitu Mbak Khairunisa Azhara. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Rena. Nah, kemudian saya akan membacakan tata tertib diskusi pada pagi hari ini ya teman-teman, yaitu 1. Teman-teman diharapkan mengikuti diskusi dengan baik dan dapat menyampaikan pengetahuan serta pendapatnya mengenai topik yang sedang dibahas. 2. Teman-teman diharapkan tidak memotong jalannya diskusi. Teman-teman tidak diharapkan menggunakan fitur room chat, namun disarankan untuk raise hand, kemudian kita akan memilih dari kalian siapa yang akan bersuara. Kemudian pada jam 11:45, diskusi akan diberhentikan untuk melaksanakan sholat zuhur dan akan dilanjutkan pada pukul 12. Nah, langsung saja kita akan membahas mengenai child free ya teman-teman. Nah, dari teman-teman sendiri, apakah tahu apakah itu child free? Oke, nih dari Mbak Khairunisa tanya kepada teman-teman semua. Mungkin dari teman-teman ada yang mempunyai opini atau pendapat ya mengenai apa itu child free. Oke, dari yang bisa mengutarakan opininya bisa raise hand ya. Ada lagi selain Mbak Roja? Ayo Mbak Ifah, ini udah siap kayaknya. Oke, dari Mbak Roja dulu nih. Apa itu child free menurut Mbak Roja? Child free, izin menjawab ya. Untuk dari istilahnya sendiri itu kan child, anak, free itu bebas. Berarti suatu pilihan untuk sepasang suami istri untuk tidak memiliki anak. Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Ada yang resen lagi nih, Mbak Vicky Anggun. Monggo, Mbak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya izin sedikit berpendapat tentang apa itu child free. Berdasarkan apa yang saya baca, bahwa child free itu merupakan suatu keputusan dari pasangan yang memutuskan bahwa mereka tidak akan memiliki anak sebelum
sebelum dari sebelum pernikahan gitu. Jadi kalau misalkan sesudah menikah, mereka memutuskan bahwa mereka tidak ingin memiliki anak, dan hal ini berbeda ketika mereka melakukan keputusan berhenti, dan hal ini berbeda ketika mereka mengambil keputusan bahwa berhenti ingin memiliki anak ketika mereka sudah menikah dan memiliki anak. Nah, dari perbedaan ini jelas karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti ekonomi atau adanya penyakit yang sekiranya tidak bisa dijalani sekaligus saat si ibunya hamil, seperti itu. Oke, terima kasih ya Mbak Vivi Anggun. Mungkin ada teman yang lain yang ingin mengutarakan opininya nih, satu lagi. Ada nggak ya? Mbak Nur Arifah nih, kayaknya mencatat apa nih Mbak? Bisa mengutarakan opininya? Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebenarnya, iya, saya sependapat dengan Roja, dengan Vicky, yaitu sebuah keinginan atau usaha di mana tidak menginginkan untuk adanya anak, walaupun dia sudah menikah. Tidak ada keinginan untuk memiliki keturunan, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada yang sudah mengutarakan opininya. Lalu saya kembalikan Mbak Khairinisa nih, bagaimana Mbak? Ya, terima kasih untuk Roja, Mbak Vigi, dan Nur Arifah Herawati atas penyampaian opininya yang sangat bagus sekali. Kemudian kita akan menguak apa itu child free ya dari diskusi kali ini. Nah, seperti yang Roja katakan, child free itu merujuk pada istilah orang-orang atau pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak atau tempat dan situasi tanpa anak ya. Child free ini juga agak sama dengan yang namanya childless atau yang tidak disengaja karena tidak bisa memiliki anak. Namun untuk istilah child free ini sendiri adalah sebuah pilihan yang disengaja untuk tidak memiliki anak. Nah, jadi child free ini keputusan yang diambil seseorang atau pasangan untuk tidak memiliki anak setelah mereka menikah ataupun sebelum mereka menikah seperti yang Mbak Vicky katakan tadi. Pilihan untuk child free adalah kebebasan dari masing-masing orang, termasuk perempuan yang akan menjadi seorang ibu dan mengalami proses kelahiran serta melahirkan ya. Mereka ini tidak berusaha untuk hamil secara alami ataupun berencana mengadopsi anak. Banyak yang masih terkejut dengan munculnya paham ini ya teman-teman, padahal istilah child free sendiri sudah lama mencuat sejak akhir tahun 2000-an. Bahkan di negara-negara maju pilihan hidup ini semakin populer. Nah, kemudian child free ini tidak diambil dengan keputusan yang tidak disiapkan ya teman-teman. Jadi ada alasan tertentu yang tentu saja sudah dipertimbangkan dan dipikirkan secara baik-baik, yaitu ada faktor personal, faktor kesehatan, alasan filosofis, faktor finansial, faktor sosial, dan alasan lingkungan. Nah, dari teman-teman sendiri, adakah yang berani untuk menyebutkan apa sih faktor personal atau yang lainnya? Bisakah menyebutkannya salah satu atau salah duanya? Oke, yuk teman-teman yang mau mengutarakan opininya lagi nih mengenai alasan beli selfie. Boleh ya, boleh pilih salah satu. Baik itu dari faktor personal, lingkungan, maupun lainnya. Ayo teman-teman bisa raise hand ya. Kalau nggak ada yang raise hand, aku tunjuk aja nih. Oke, udah ada 2, kurang 1 yuk. Siapa yang mau raise hand? Yuk Mbak Puji raise hand yuk Mbak. Mungkin dari Mbak Nur Arifah dulu. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mungkin saya akan menyebutkan hanya beberapa, misalnya dari faktor finansial, seperti yang sudah disebutkan Vicky tadi, dari perekonomiannya yang mohon maaf kurang apabila mereka memiliki anak, nantinya kan akan menambah biaya perekonomian seperti itu. Itu bisa jadi salah satu alasan kenapa mereka memilih child free. Kemudian faktor kesehatan juga mungkin karena dari si ibunya atau dari wanitanya itu memang ada kelainan sehingga mereka memilih untuk tidak memiliki anak. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Mbak Ifah. Tadi ada yang raise hand, terus ini lagi siapa ya? Mbak Maulidia kayaknya. Oke, Mbak Maulidia bisa ini
mengutarakan opininya. Oh iya, baik. Terima kasih. Sebelumnya tadi saya ingin menyebutkan yang mengenai faktor finansial, tetapi karena sudah disebutkan oleh Nur Arifah, jadi pendapat saya Mbak Maulidia, Lanjutkan mohon Maulidia. maaf. Apakah suara saya sudah terdengar? Tadi sinyalnya putus-putus soalnya. Terdengar, terdengar. Oh ya, baik. Tadi saya ingin memilih alasan yang faktor finansial karena sudah disebutkan oleh Mbak Nur Arifah. Saya sepakat karena kalau faktor finansial itu mungkin dari perspektif pikiran dari suami istri, misal kita mau memiliki anak itu biaya hidupnya nambah, jadinya tuh apa ya, dari faktor finansial itu si suami sama istrinya itu memilih untuk enggak dulu untuk punya anak, nanti biaya hidupnya kita malah nambah gitu. Terus kemudian juga dari faktor mungkin faktor kesehatan ya, di kesehatan tuh mungkin dari mental dari ibunya mungkin karena takut punya anak, bisa jadi karena hal itulah yang menyebabkan si ibu atau pasang suami istri itu tidak mau mempunyai anak terlebih dahulu karena mental psikologisnya belum siap gitu. Terima kasih. baik, terima kasih kembali Mbak Maulidia dan Mbak Ifah. Oke, yang terakhir ada Mbak Puji nih. Monggo, Mbak. Oke, saya mau ngomentarin ini nih yang alasan lingkungan sama faktor sosial. Mungkin kalau menurut saya namanya orang pasti semuanya memiliki inner child yang berbeda-beda. Mungkin mereka mempunyai trauma masa lalu tentang sebuah keluarga yang tidak bisa kita pahami seperti itu. Mereka takut kalau mungkin mereka nanti mempunyai anak, inner child mereka akan terpancing. Jadi mereka akan emosi kepada anak mereka yang malah menyebabkan anak mereka menjadi bernasib seperti mereka. Kan tidak semua keluarga maaf harmonis ya. Jadi mungkin mereka merasa takut lingkungannya dan faktor sosialnya itu. Mungkin mereka juga hidup di dalam lingkungan sosial yang keluarganya sendiri tidak terlalu harmonis. Banyak sekali perpecahan karena kita juga manusia yang mungkin berbeda orientasi ya. Jadi mereka lebih memilih memendam rasa ingin punya anaknya untuk kebaikan anaknya sendiri supaya tidak menjadi seperti dia waktu dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Mbak Puji. Sepertinya sudah lengkap ya dari Mbak Puji, Mbak Maulidia maupun Mbak Ifah. Nah, aku kembaliin ke Kai nih. Gimana Kai? Ya, terima kasih sungguh penjelasan dan penyebutan alasan-alasan yang amat tepat ya teman-teman. Namun ayo kita bahas satu persatu dari faktor personal ya teman-teman. Nah, memilih child free ini dalam hubungan pernikahan itu harus didasari oleh keputusan bersama ya. Tidak boleh salah satunya memilih child free kemudian salah satunya tidak. Ini akan menimbulkan konflik di dalam hubungan tersebut. Nah, banyak pasangan suami istri yang memilih untuk child free karena mereka merasa lemah, baik dari fisik diri sendiri, fisik pasangan, dalam hal mengurus dan membesarkan anak. Permasalahan yang hadir dalam mengurus anak biasanya hadir karena masalah pola asuh dan pola didik. Nah, salah satunya adalah tidak ingin menyebabkan penderitaan pada anak seperti yang Mbak Puji bilang tadi. Kemudian hubungan yang tidak baik dengan orang tua, tidak ingin menjadi seperti orang tuanya ya, misalnya abusif atau apa, pengalaman keguguran yang membuatnya trauma, terus kemudian nyaman dengan kehidupan yang dijalani tanpa anak, memprioritaskan dan fokus pada karir, dan sudah merasa kerepotan mengurus diri sendiri sehingga tidak yakin bisa berkomitmen dalam pengasuhan anak. Nah, kemudian dari faktor kesehatannya sendiri tadi ada mental ya, trauma, memiliki gangguan jiwa tertentu seperti yang Mbak Farah katakan tadi. Jadi yang psikologis ini karena misal punya kelainan masalah mental, jadi dia tidak mau, pikirnya dia saja belum selesai dengan dirinya sendiri yang mungkin bermasalah atau memiliki problem, jadi dia pikir
nggak usahlah punya anak, karena takutnya itu menjadi toksik dan itu menjadikan orang-orang memilih child free ini karena rasa kesadaran mereka ya teman-teman. Kemudian kan faktor kesehatan lainnya itu ada medis misalnya, memiliki penyakit serius, penyakit turunan, kapasitas fisik yang tidak memungkinkan untuk merawat anak. Nah, fisik yang tidak mampu, misalkan dia punya penyakit turunan atau dia secara fisik memang tidak bisa memiliki anak, tidak mampu dan dia itu karena fisik diri sendiri atau misalnya fisiknya pasangan itu dia sudah menikah ya, tetapi dia merasa tidak mampu memiliki anak karena kondisi fisik yang lemah, jadi mereka memutuskan untuk child free. Nah, kemudian untuk alasan filosofis sendiri itu bahwa mereka yang memilih child free ini menyadari dan meyakini bahwa tidak ingin memiliki anak itu normal, tidak mengurangi diri sebagai manusia termasuk sebagai perempuan dan juga merasa tidak perlu mengikuti kebiasaan masyarakat yang ada. Biasanya kan masyarakat kita itu terlalu terobsesi dengan yang namanya pernikahan yang kemudian memiliki keturunan teman-teman. Nah, kemudian ayo kita bahas mengenai faktor finansial yang seperti Mbak Ifah sebutkan tadi. Nah, salah satunya yaitu terlalu banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus dan membesarkan anak ya, termasuk biaya pendidikan. Khawatir tidak bisa memenuhi kebutuhan anak dan merasa bersalah pada diri sendiri. Dan dia itu merasa selama hidup ini berkekurangan dan dia merasakan bagaimana rasanya harus berbagi satu atau dua yang mungkin memiliki anak sebelumnya memiliki anak lebih dari satu yang umurnya tidak terpangkut jauh. Jadi nanti biayanya ke depannya akan lebih susah. Kemudian ada juga yang memilih untuk mengalokasikan finansialnya untuk kebutuhan pribadi dan masa depan diri sendiri. Atau mungkin yang lebih bermanfaat disumbangkan ke yayasan atau panti asuhan ya teman-teman. Kemudian ada faktor sosial ini, ingin fokus merawat anggota keluarga yang lain atau dia sendiri sudah memiliki kita ulangi, dari faktor sosial ini ingin fokus merawat anggota keluarga yang lain atau sudah memiliki tanggungan yang lain, misalnya ditinggal mati oleh kedua orang tuanya sehingga dirinya sendiri memiliki tanggungan yaitu adiknya sendiri yang harus dinafkahi. Merasa lingkungan tidak cukup suportif terhadap pengasuhan anak, bahkan tidak sehat untuk anak, dan ini mungkin emang tekanan dari pembawaan sifat orang tua yang sebelumnya yang seperti Mbak Hima tadi katakan. Nah, mari kita ke alasan lingkungan teman-teman. Ini masalah yang overpopulasi yang berimplikasi pada masalah lingkungan, misalnya global warming atau sebagainya. Jadi mereka itu merasa, oh hidup ini sudah terlalu padat dan dia tidak mau menambah kerusakan alam dengan satu lagi jiwa yang hidup. Nah, ini agak kontroversial ya, tidak mungkin satu jiwa saja bisa merusak. Namun wallahu alam apa yang akan terjadi ke depannya. Nah, kemudian dilansir dari situs Atlantic mengungkap satu fakta mengenai orang-orang yang memilih child free ini yang masih berhubungan dengan kondisi pandemi alias penyakit COVID-19 ini ya teman-teman. Menurut situs tersebut, pandemi meningkatkan tekanan yang sebelumnya sudah dirasakan oleh para orang tua. Orang tua banyak berpikir kembali untuk memiliki anak setelah adanya pandemi yang membuat kenyataan semakin jelas. Resiko pekerjaan yang bisa berhenti kapan saja, masalahnya misalnya ekonomi dan finansial, layanan kesehatan yang kurang memadai, kurangnya infrastruktur medis, hingga pada sekolah yang harus dari rumah jadi alasan tersendiri. Hal-hal tersebut membuka mata banyak orang sehingga mereka mempertimbangkan kembali untuk memiliki anak. Satu hal yang mungkin menjadi pertanyaan adalah bagaimana mereka membesarkan anak dengan situasi yang penuh dengan ketidakpastian dan resiko dari segala sisi. Nah, dengan segala pertimbangan, sekaligus melihat dari kesiapan diri mereka sendiri untuk menjadi orang tua, kemudian dari sanalah mereka memilih untuk child free. Jadi bukan sebuah hal yang selalu negatif ya ketika seseorang memilih untuk membebaskan dirinya sendiri untuk tidak memiliki anak. Masa depan yang terlalu tidak pasti dan lingkungan saat ini yang terlalu tidak aman membuat banyak orang mempertimbangkan kembali keputusan mereka. Pada akhirnya banyak yang memilih untuk tidak memiliki anak atau child free karena mereka tidak ingin melibatkan seseorang baru ke dalam ketidakpastian hidup. Nah, dari child free ini sendiri kemudian timbullah
pemikiran atau stigma dari masyarakat ya terhadap orang-orang yang child free ini, terutama bagi perempuan nih, bisa dicap egois, melawan kodrat, tidak bersyukur, tidak bermoral, terpengaruh ideologi feminisme, dan dicap sebagai bukan perempuan yang seutuhnya. Nah, untuk yang dari segi prianya ini bisa menjadi stigma terhadap keduanya, yaitu bagi perempuan dan bagi laki-laki. Jadi mereka itu dianggap kelebihan uang karena tidak ada tanggungan anak, atau dianggap kehidupannya kurang berarti dan kurang bersyukur. Kemudian dicap menjadi orang yang gagal, tidak dewasa karena tidak berani mengambil tanggungan child free. Nah, child free ini kemudian dianggap keputusasaan. Stigma ini lebih mengarah kepada perempuan karena kita tahu lah ya, perempuan itu pasti memiliki rahim untuk mengandung kemudian melahirkan, sehingga stigma itu lebih diberatkan kepada perempuan. Nah, karena itu maka muncullah ketidakadilan gender nih teman-teman. Nah, sebelumnya mengenai jenis kelamin atau seks dan gender itu dua hal yang berbeda ya teman-teman. Seperti yang minggu lalu saya pernah sebutkan bahwa seks atau jenis kelamin itu mengarahkan pada jenis kelamin yaitu perempuan. Kemudian gender itu merupakan ciri fisik atau biologisnya. Misalnya kan ada perempuan yang mohon maaf payudaranya tidak tumbuh atau memiliki jakun ya atau berotot itu bisa termasuk dalam gender sendiri. Kemudian ada laki-laki yang kita banyak jumpain ya, mohon maaf, memiliki yang payudaranya tumbuh itu bisa masuk dalam gender. Nah, ketidakadilan gender ini terjadi pada kebanyakan perempuan. Yang perempuan itu dianggap sebagai feminim. Hal tersebut membuat perempuan dianggap sebagai individu yang lemah lembut dan keibuan, sedangkan laki-laki dianggap individu yang kuat dan tangguh, sehingga perempuan menjadi timbulnya subordinasi gender, marginalisasi, dan lain sebagainya. Nah, padahal gender sepenuhnya bersumber dari sudut pandang masyarakat yang tidak ada kaitannya dengan peran tersebut, misalnya subordinasi, stereotip, marginalisasi, kekerasan, dan double burden. Adakah teman-teman di sini yang bisa menyampaikan pengetahuannya atau pendapatnya mengenai subordinasi, stereotip, marginalisasi, kekerasan berbasis gender, dan juga double burden? Oke, Mbak Khairunisa tanya lagi nih mengenai opini atau pendapat dari teman-teman mengenai ketidakadilan gender ini. Mungkin kata-katanya memang agak sulit ya teman-teman, sulit kita cerna gitu. Soalnya jarang kita temui ada di internet dan lain sebagainya. Nah, mungkin dari teman-teman udah ada yang tahu nih mengenai salah satu kalimat yang ada di PPT itu, subordinasi, marginalisasi, dan lain sebagainya. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu dan mau mengutarakan opininya. Oke, bisa raise ya kalau ada yang tahu. Kalau nggak ada, aku tunjuk nih. Nggak apa-apa ya teman-teman, kita saling belajar gitu. Misal ada pendapat yang kurang tepat, itu bukan berarti pendapat kita salah gitu. Kita udah speechless pada diri kita sendiri untuk bisa berpendapat di forum ini. Jadi aku minta Mbak Debbie nih buat mengutarakan opininya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada saudari Rena yang telah memberikan waktu dan tempatnya untuk saya memberikan mungkin argumentasi saya terkait dengan hal daripada ketidakadilan diri sendiri. Nah, kalau dari 5 kata di sini mungkin agak sulit ya, karena mungkin masih agak asing untuk didengar, tapi mungkin terkait dengan double burden ya tadi. Nah, di mana ada beban pekerjaan ganda. Nah, untuk ketidakadilan gender ini sendiri terkait dengan beban pekerjaan ganda ini biasanya diperoleh oleh gender feminisme atau bisa dibilang perempuan seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, perempuan ini kan istilahnya dijadikan sebagai ibu rumah tangga, tapi dalam arti lain ia juga dijadikan sebagai mungkin ada yang bekerja ASN atau pekerjaan lain di luar daripada sebagai ibu rumah tangga tadi. Sehingga terkadang ketika mereka dituntut untuk bisa melakukan keduanya sekaligus, terjadilah
sebuah beban atau pekerjaan yang lebih menumpuk seperti itu, sehingga dapat dikatakan terjadi beban pekerjaan yang ganda itu sendiri tadi. Padahal kalau kita lihat sebenarnya gender ini kan seharusnya setara, tidak mesti harus perempuan yang mengerjakan pekerjaan rumah, akan tapi gender, saya lupa kalau laki-laki itu bahasanya gender apa, kalau perempuan itu kan lebih ke arah feminisme. Nah, kalau gender yang laki-laki ini juga ada untuk membantu pekerjaan rumah tangga itu sendiri, sehingga ketika terjadi hal ini, terjadilah ketidakadilan gender itu sendiri. Mungkin seperti itu secara singkatnya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Mbak Debbie. Masya Allah sekali ya jawabannya. Mungkin ada tambahan ya dari teman-teman. Mas Haris nih, kayaknya udah siap mau mengutarakan opininya. Saya coba jawab itu ya, izin menjawab yang stereotip. Jadi dulu pernah saya temukan istilah ini saat kelas 11. Jadi teman saya dari rumpun IPS tuh ya. Jadi pernah saya tanyakan stereotip itu apa sih? Nah, yang saya ingat itu memang ini adalah suatu penilaian ya, bahwa penilaian terhadap seseorang itu hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok yang mana orang tersebut dapat dikategorikan. Nah, jalan pintasnya yang dilakukan itu secara intuitif ya oleh seorang untuk menyederhanakan hal yang kompleks dan untuk membantu dalam pengambilan keputusan itu secara lebih praktis, lebih cepat, seperti itu yang saya tahu. Ya, baik ya. Terima kasih ya Mas Haris sudah mengutarakan opininya. Tambah satu lagi nih biar lengkap ya teman-teman. Mungkin dari Mbak Pipit Riandiani bisa mengutarakan. Mbak Pipit Riandini. Ada? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tapi sebenarnya saya tidak punya opini atau pendapat pengetahuan tentang ini. Jadi mungkin saya tidak akan menjawab. Mohon maaf sekali lagi. Baik, tidak apa-apa Mbak. Ini ada yang resen dari Mbak Reva Fitricia. Baik, terima kasih Mbak Rena. Saya izin mengatakan tentang ketidakadilan gender. Tadi seperti yang dikatakan oleh Mas Haris tentang stereotip. Nah sih, penilaian yang tak seimbang. Menurut saya ini lebih ke penilaian yang negatif ke salah satu gender atau jenis kelamin. Misalnya, banyak terkadang laki-laki itu memandang wanita itu lemah. Itu merupakan penilaian menurut aku di stereotip. Kemudian disubordinasi menurut saya di mana sikap merendahkan salah satu gender atau jenis kelamin ya. Misalnya perempuan itu contoh masih sekarang ya, masa-masa sekarang perempuan itu sulit untuk menempati jabatan kepemimpinan karena penomorduaan itu, misalnya kehidupan yang diatur-atur. Dan menurut saya seperti yang dikatakan Debbie tadi bahwa perempuan cuman hanya disuruh menjadi kayak ibu rumah tangga seperti itu. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Mbak Reva dan Mbak Pipit tadi dan Mbak Debbie, terus Mas Haris yang udah mengutarakan opininya. Lanjut, bisa dilanjut ya Mbak Haira. Baik, terima kasih Mbak Rena. Nah, terima kasih juga untuk Mbak Pipit, Mbak Haris, Mbak Reva, Mbak Debbie atas utarakan pendapat dan pengetahuannya ya. Kemudian ini kan masih asing di antara kita nih. Mari kita bahas satu-satu mengenai subordinasi terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, subordinasi sendiri itu diartikan sebagai penomorduaan gender, baik terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Namun banyak kasus yang umumnya terjadi pada perempuan sehingga subordinasi perempuan merupakan penomorduaan perempuan, yang artinya peran, fungsi, dan kedudukan perempuan berada di bawah laki-laki. Dan seperti yang Mbak Reva tadi paparkan ya. Kemudian yang stereotip ini, penilaian yang tidak seimbang, sesuai yang dikatakan oleh Mas Haris tadi, ini penilaian masyarakat ya.
Jika ada ini terjadi bila masyarakat secara otomatis menerapkan asumsi gender kepada orang lain tanpa melihat bukti yang sebenarnya atau yang sebaliknya. Misalnya perempuan itu dikenal sebagai yang penurut, emosional, dan lemah, dan laki-laki sendiri dikenal dengan otoriter, rasional, bersuara lantang, dan atletis. Nah, mari kita menuju ke marginalisasi, yaitu peminggiran. Ini juga didasarkan akibat perbedaan gender yang memberi batasan pada perempuan ya teman-teman. Contohnya, perempuan itu kurang mendapat tempat untuk memegang posisi jabatan yang tinggi, sehingga sedikit sekali peluangnya untuk perempuan berada di sana. Kemudian laki-laki ini kurang mendapat tempat untuk bidang yang memerlukan ketelitian yang telaten ya, karena ini misalnya kalau perempuan sudah pasti perempuan itu telaten, pasti perempuan itu teliti, sehingga terjadi peminggiran. Ini lebih condong ke ekonomi ya teman-teman, karena ini penempatan posisian dalam suatu pekerjaan. Nah, kemudian mari kita menuju ke kekerasan ya berbasis gender. Tindak kekerasan baik fisik maupun non-fisik yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin atau sebuah institusi keluarga, masyarakat, atau negara terhadap jenis kelamin lainnya. Peran gender telah membedakan karakter perempuan dan laki-laki. Perempuan dianggap feminis, sedangkan laki-laki dianggap maskulin. Karakter ini kemudian mewujud dalam ciri-ciri psikologis seperti laki-laki dianggap gagah, kuat, dan berani, sebaliknya perempuan dianggap lembut, lemah, penurut, dan sebagainya. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan pembedaan itu, namun ternyata pembedaan karakter inilah yang melahirkan sebuah tindak kekerasan. Dengan anggapan bahwa perempuan itu lemah, itu diartikan sebagai alasan untuk diperlakukan semena-mena. Misalnya berupa tindak kekerasan fisik, maupun psikis yang dilakukan suami terhadap istrinya dalam rumah tangga. Kemudian ada pemukulan ya, KDRT, kemudian pelecehan seksual. Nah, kan dalam kebanyakan kasus ya teman-teman, di berita kebanyakan kasus pelecehan seksual ini orang-orang selalu menyalahkan korbannya, yaitu perempuan, sehingga kasus tersebut terkadang tidak diatasi dengan serius, harus nunggu viral dulu baru diatasi ya teman-teman. Nah, kemudian mari kita menuju ke double burden atau beban pekerjaan ganda. Ini yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya, seperti yang Mbak Debbie tadi ucapkan ya, peran reproduksi perempuan seringkali dianggap peran yang statis dan permanen, walaupun sudah ada peningkatan jumlah perempuan yang bekerja di wilayah publik, namun tidak diiringi dengan berkurangnya beban mereka di wilayah domestik atau yang mengurus pekerjaan rumah, sehingga ini menempatkan perempuan dalam posisi beban pekerjaan ganda. Ada yang di wilayah publik, sedangkan ada juga yang di wilayah domestik ataupun pekerjaan rumah tangga ya teman-teman. Nah, mari kita lanjut. Nah, child free sendiri juga dipengaruhi oleh kesehatan mental ya teman-teman. Kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar. Seseorang yang bermental sehat dapat menggunakan kemampuan atau potensi dirinya secara maksimal dalam menghadapi tantangan hidup, serta menjalin hubungan positif dengan orang lain. Nah, sebaliknya, orang yang kesehatan mentalnya terganggu akan mengalami gangguan suasana hati, kemampuan berpikir, serta kendali emosi yang pada akhirnya bisa mengarah pada perilaku buruk. Nah, gangguan mental tersebut itu umumnya bisa dibagi menjadi 3, yaitu ada stres, gangguan kecemasan, dan depresi. Salah satu dari 3 ciri-ciri gangguan mental di sini, adakah yang berani untuk mengutarakan pengetahuan serta pendapatnya mengenai stres, gangguan kecemasan, dan depresi? Oke, Mbak Khairinisa tanya lagi nih teman-teman mengenai kesehatan mental ya, ciri-cirinya ada stres, gangguan kecemasan, dan depresi. Nah, mungkin dari kita sering menyebut kita tuh stres, cemas nih, depresi. Nah,
Padahal kita tidak tahu apa arti itu stres, cemas, depresi. Nah, mungkin dari kalian bisa mengutarakan opininya nih mengenai 3 dari ciri-ciri gangguan kesehatan mental itu. Bisa raise ya teman-teman. Mungkin dari Mbak Nabila Paramita bisa mengutarakan. Oh ya, ada Mbak Vivi Anggun. Mungkin ada lagi yang mau raise atau mengutarakan opininya nih. Mas Fahriza Zaki. Ayo dong. Mas Fahriza, Mbak Nabila. Mungkin dari Mbak Vivi dulu nih. Gimana, Mbak? Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan salah satu dari jenis kesehatan mental, yaitu stres. Kalau dulu itu stres itu biasa disamakan sama gila gitu. Tapi kalau saat ini stres itu udah beda gitu. Stres itu bukan lagi kayak yang berkaitan dengan gila-gila. Tapi kalau saat ini stres itu seperti orang yang kayak banyak pikiran gitu. Satu pekerjaan belum selesai, satu hal itu datang gitu, dan semuanya itu harus diselesaikan secara bersamaan. Dimana kita itu kayak kebingungan mikir bagaimana pembagian waktu agar kita bisa menyelesaikan segala permasalahan atau tugas-tugas itu dengan waktu yang cepat gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih juga Mbak Vicky Anggun. Tadi Mbak Nabila mau berpendapat enggak, Mbak Nabila Paramita, atau dari Mas Fariza atau dari lainnya mungkin yang mau berpendapat. Tadi yang stres udah. Permisi Mbak Rena. Di daerah saya sudah azan, mungkin kita bisa menjedanya terlebih dahulu ya. Kami persilahkan teman-teman untuk menunaikan sholat zuhur.
Lagi. Bisa dimulai. Oke, karena udah jam 12 waktu Indonesia Barat, Mbak Ispen, mohon izin untuk melanjutkan. Ya teman-teman, tadi yang berpendapat baru Mbak Vigi Anggun, ya. Mungkin dari teman-teman lain tadi Mbak Nabila sama Mas Fahriza Zaki mau menambahkan. Ada, bisa dilanjut aja Mbak Kai. Baik, terima kasih Mbak Rena. Terima kasih Mbak Vicky sudah mengutarakan pendapatnya mengenai salah satu gangguan kejiwaan ya, kesehatan mental ini, yaitu stres. Nah, benar apa yang dikatakan Mbak Vicky ya. Stres adalah keadaan seseorang mengalami tekanan yang sangat berat, baik secara emosional maupun mental. Seseorang yang stres biasanya akan tampak gelisah, cemas, dan mudah tersinggung. Stres juga dapat mengganggu konsentrasi, mengurangi motivasi, dan pada kasus tertentu memicu terjadinya depresi. Nah, stres juga bukan hanya dapat memengaruhi psikologis penderitanya, tetapi juga dapat berdampak kepada cara bersikap dan kesehatan fisik mereka. Kemudian gangguan kecemasan, yaitu kondisi ketika seseorang mengalami rasa cemas berlebihan secara konstan atau terus-menerus dan sulit dikendalikan, sehingga berdampak buruk terhadap kehidupan sehari-harinya. Bagi sebagian orang normal, rasa cemas itu biasanya timbul pada suatu kejadian tertentu saja, misalnya saat akan menghadapi ujian atau saat melakukan presentasi, pasti ada rasa cemas atau gugup. Namun pada penderita gangguan kecemasan ini, rasa cemas ini kerap timbul pada setiap kondisi. Itu sebabnya orang yang mengalami kondisi ini akan sulit merasa rileks atau tenang dari waktu ke waktu. Nah, selain gelisah atau rasa takut berlebihan, gejala psikologis lain yang bisa muncul pada penderita gangguan kecemasan adalah berkurangnya rasa percaya diri dan menjadi mudah marah, stres, sulit berkonsentrasi, dan menjadi penyendiri. Nah, sedangkan yang terakhir yaitu depresi, yaitu gangguan suasana hati yang menyebabkan penderitanya terus-menerus merasa sedih. Berbeda dengan kesedihan biasa yang umumnya berlangsung selama beberapa waktu, perasaan sedih pada depresi bisa berlangsung hingga berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Selain memengaruhi perasaan dan emosi, depresi juga dapat menyebabkan masalah fisik, mengubah cara berpikir, serta mengubah cara berperilaku penderitanya. Tidak jarang penderita depresi sulit menjalani aktivitas sehari-hari secara normal. Bahkan pada kasus tertentu, mereka bisa menyakiti diri sendiri dan mencoba, maaf ya teman-teman, mencoba bunuh diri. Nah, kita lanjut. Nah, ini ada hubungannya dengan kesehatan mental dengan keputusan child free ini teman-teman. Ini sekaligus menjadi kesimpulan ya dari apa yang kita bahas dan diskusikan tadi, yaitu ada lingkungan ya. Lingkungan itu misalnya terutama ya, ini yang terutama yaitu keluarga. Kita kan paling dekat dengan hubungan yang keluarga ya, yang mungkin terjadi sesuatu yang tidak mengenakan atau penuh tekanan sehingga stres. Misal relasi itu disebabkan dengan relasi yang tidak sehat dengan orang tua atau keluarga, atau bahkan kita dilakukan secara kasar atau tindak kekerasan, orang tua yang abusif dengan minimnya dukungan yang diperoleh oleh kedua orang tua atau keluarga sekitar yang tidak suportif,
sehingga kondisi sosial ekonomi juga menyebabkan kita memilih keputusan untuk child free. Nah, kemudian ini ada trauma ya teman-teman terkait pengalaman hamil, keguguran ya teman-teman. Ini bisa menjadikan trauma. Traumanya juga bisa termasuknya KDRT, kekerasan, baik yang dialami diri sendiri dari pasangan maupun oleh orang tua, sehingga khawatir tidak mampu mengurus anak dengan baik dan mengulang pola relasi yang tidak sehat dalam keluarga, sehingga menimbulkan trauma pada anak. Nah, ada juga kapasitas mental yang tidak mencukupi ini, yang depresi, stres, atau gangguan kecemasannya itu sudah lebih kronis, sehingga menyebabkan kebunuh dirian ya teman-teman. Potensi mengalami depresi pasca melahirkan juga bisa berakibat fatal. Kemudian ada resiko menurunkan gangguan kejiwaan. Genetik ya, ini teman-teman merupakan salah satu faktornya. Bisa diturunkan kepada anak sehingga memiliki kekhawatiran tertentu. Nah, jadi teman-teman, keputusan child free ini bukan main-main ya teman-teman, tapi alasannya itu sungguh benar-benar dipikirkan dengan matang dan dipikirkan secara baik-baik. Sehingga kita tidak perlu menjadi orang yang menghakimi keputusan orang lain. Alangkah baiknya jika kita tetap mendukung perempuan lain di luar sana atau pasangan lain, karena ini emang demi kebaikan sendiri, kebaikan bersama. Nah, kemudian kita kan telah mendiskusikan mengenai child free ini dari pandangan psikologis ya teman-teman, dan alasannya sendiri. Nah, lalu bagaimanakah Islam itu memandang child free? Nah, untuk bahan diskusi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman yang saya banggakan, yaitu kepada Rena Alia Pramestia, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Khairunisa Az-Zahra atas kesempatannya. Jadi kita beralih ya teman-teman. Tadi udah dijelasin panjang lebar kali tinggi ya dari Mbak Khairunisa mengenai child free dari psikologi itu sendiri. Jadi kita ke intinya teman-teman, child free dalam perspektif Islam. Karena kita ini adalah umat Nabi Muhammad SAW, maka hendaknya kita juga mengikuti syariat beliau. Begitu. Lanjut Mbak Kai. Nah, di dalam masyarakat ya teman-teman yang tadi Mbak Khairunisa sudah jelaskan, seringkali kita dituntut untuk memenuhi ekspektasi dari masyarakat terhadap sebuah keluarga ya. Nah, ada istilah keluarga yang normal nih teman-teman, atau keluarga ideal ya, kalau kita menyebutnya itu. Nah, kalau kita lihat di gambar ini adalah sepasang suami istri dan anaknya. Nah, menurut teman-teman nih, keluarga normal itu keluarga yang bagaimana? Mbak Rena bertanya nih teman-teman, bagaimana sih pendapat teman-teman mengenai keluarga yang normal itu bagaimana? Jika bersedia untuk mengutarakan pendapatnya, bisa dipersilahkan raise hand. Baik, karena tidak ada yang raise hand, saya akan memilih dari salah satu dari kalian yang terlihat. Kepada Vivi Septiani. Baik, terima kasih. Izin menanggapi, menurut saya keluarga normal yaitu yang di dalam keluarga itu ada sifat kekeluargaannya gitu. Kadang kan sekarang keluarga itu malah menjadi gimana ya, menjadi kita nggak nyaman. Dan menurut saya keluarga normal itu yang memberikan kenyamanan kepada anak-anaknya, kepada setiap anggota keluarganya, begitu. Dan ketika terjadi masalah, itu dapat menyelesaikan secara kekeluargaan, bukan dengan kekerasan. Menurut saya begitu. Dan yang mengajarkan tentang norma-norma di kehidupan, juga mengajarkan ajaran-ajaran agama yang baik, begitu bagi anak-anaknya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Vivi. Kemudian kita akan mengambil salah satu di antara kalian lagi ya, untuk Mbak Najmah Nur Kalimah. Dipersilahkan untuk on mic mengutarakan pendapatnya mengenai apa sih keluarga normal itu.
kepada Mbak Najma. Baik, sepertinya Mbak Najma masih melaksanakan sholat zuhur ya teman-teman. Saya kembalikan kepada Rena. Yang sudah dipaparkan tadi ya Mbak Vivi, sudah benar, sudah mencakup semuanya. Jadi saya di sini hanya menambahi gitu. Keluarga normal itu adalah keluarga yang terdiri dari sepasang suami istri dan juga anak. Nah, anak di sini itu yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, itu yang di masyarakat itu mengira kalau keluarga normal itu yang terdiri dari sepasang suami istri dan sepasang anak yang laki-laki dan perempuan. Jadi tidak hanya perempuan saja maupun laki-laki saja gitu. Nah, misalnya nih teman-teman, sepasang keluarga yang hanya punya anak satu, misalnya ya. Nah, gak jarang ya kita melihat masyarakat itu selalu ikut campur gitu, atau berkomentar dengan mengatakan, apa nih nambah lagi yang perempuan? Ataupun kalaupun sudah punya anak banyak pun, dari masyarakat ini mengatakan belum komplit begitu, laki-laki dan perempuan. Nah, pasti juga mereka mengatakan tidak ideal. Kita itu terobsesi dengan keturunan. Seolah-olah setiap keluarga itu harus terdiri dari orang tua dan anak. Oke, langsung lanjut, Mbak. Nah, jadi sebenarnya ragam bentuk keluarga itu banyak, teman-teman. Yang ada di gambar ini, yang gambar satu ini, sebelumnya mohon maaf ya, teman-teman. Mungkin dari kalian ada yang mengidolakan foto yang seorang yang ada di foto ini. Dari kami tidak bermaksud untuk melakukan pelecehan atau apapun, jadi kami hanya mengilustrasikan saja. Baik, untuk gambar yang pertama ini, sepasang suami istri dan kucingnya. Nah, apakah ini keluarga, teman-teman? Ada yang bersedia on mic? Nah, teman-teman, apakah seorang suami dan seorang istri itu termasuk keluarga? Dari kalian, adakah yang berani on mic dan mengutarakan pendapatnya? Oke, teman-teman. Jadi, sepasang suami istri yang dengan kucingnya ini juga dinamakan keluarga. Jadi, tidak hanya sepasang suami istri, tidak hanya manusia saja yang bisa dikatakan sebuah keluarga. Jadi, hewan pun juga bisa kita katakan sebagai keluarga. Jadi, untuk gambar yang kedua ini juga keluarga, nenek dan cucunya. Mungkin karena ada faktor X atau faktor yang menyebabkan anak ini diasuh oleh cucunya. Mungkin keluarganya meninggal atau bagaimana gitu. Nah, kemudian gambar yang ketiga ini adalah sepasang suami istri yang tinggal bersama kedua anaknya, laki-laki dan perempuan, dan juga neneknya. Ini juga dinamakan sebuah keluarga gitu, teman-teman. Kemudian untuk gambar yang keempat nih, laki-laki dan seorang anaknya, perempuan. Nah, ini juga dinamakan sebuah keluarga gitu ya. Jadi mungkin istri sudah bercerai atau mungkin ada faktor X yang menyebabkan laki-laki ini hanya bisa mengasuh anak perempuannya gitu. Nah, kemudian yang gambar yang terakhir nih, gambar yang keempat. Ini yang sering yang tadi kita perbincangkan, yaitu child free. Sepasang suami istri yang tidak menginginkan anak dalam kesehariannya, dalam hubungannya gitu. Lanjut, Mbak. Hai. Oke, nah kita lihat realitanya di masyarakat, teman-teman. Banyak tanggapan masyarakat atau komentar dari masyarakat atau cibiran ya dari masyarakat itu sering mengatakan kepada suami istri yang baru saja menikah ataupun sudah menikah dan punya anak, mereka sering menjudgment atau menghakimi kedua sepasang suami istri itu. Dia sering bilang bahwa semoga diberi momongan ya, kapan punya anak, kapan nambah, gak ada niatan punya anak nih. Nah, sudah saatnya dikasih adik tuh. Kalau punya anak harus ada laki-laki dan perempuan ya. Nah, tanggapan masyarakat itu seperti itu, teman-teman. Mungkin dari teman-teman juga ada ya yang mungkin merasa dan berpengalaman terkait dengan kata-kata seperti ini. Nah, ketika ini ya,
Padahal semua orang itu tidak mampu dan tidak semua orang itu mau untuk memiliki anak. Jadi pengalaman-pengalaman yang ada di setiap keluarga itu sangat-sangat beragam, teman-teman. Dan itu penting untuk kita ketahui dan pahami. Kemudian Mbak Khaira. Nah, berbagai pengalaman keluarga yang harus kita ketahui, teman-teman. Jadi kita tidak hanya tahu informasi dari media sosial ataupun dari sumber manapun, kita juga tahu bahwa ada pengalaman keluarga yang beragam. Salah satunya yaitu tidak menikah dan tidak memiliki anak sampai usia senja. Bertahun-tahun menikah namun tidak kunjung hamil. Kemudian berkali-kali hamil namun mengalami nasib keguguran, kemudian karena suatu penyakit tertentu maka harus kehilangan rahimnya sehingga tidak bisa punya anak sama sekali. Kemudian karena penyakit genetis mungkin, nah sehingga juga sepasang suami istri tersebut juga tidak bisa punya anak. Gitu. Kemudian mungkin mengidap gangguan psikologi nih, yang udah dijelasin sama Mbak Hai tadi, sehingga tidak mau mengambil risiko untuk membesarkan anaknya dalam keadaan mania atau gila ya. Kemudian salah satu dari suami atau istri atau keduanya tidak subur menginginkan anak namun tidak mampu membayar biaya program hamil dan lain sebagainya. Ini masuk ke faktor yang tadi yang udah dijelasin ya, faktor finansial. Lanjut Mbak Hai. Nah, ketika munculnya isu child free ini, banyak orang yang buru-buru memberikan attachment atau penghakiman nih, bahwa itu tidak sesuai nih dengan Islam dan lain sebagainya. Nah, saya mau mengajak teman-teman untuk kembali pada hal-hal yang berkaitan dengan dasar-dasar perkawinan. Nah, mungkin ini juga pernah disinggung kelompok 6 ya teman-teman mengenai bab pernikahan. Nah, dari teman-teman ada yang tahu nggak atau ada yang masih ingat nggak mengenai tujuan menikah menurut perspektif Islam itu bagaimana? Teman-teman masih ingatkah kalian pada bab 6? Jika ada yang masih ingat mengenai tujuan pernikahan, menurut perspektif Islam, dipersilahkan untuk raise hand. Kalau tidak ada yang raise hand, saya terpaksa untuk memilih salah satu dari kalian. Saya izin berpendapat, boleh? Boleh, silakan Mbak Vigi Anggun. Baik, di sini yang saya ingat bahwa tujuan inti pernikahan itu ada dua. Yang pertama itu adalah ibadah, karena separuh ibadah dari hidup kita itu ada di pernikahan. Dan yang kedua itu tujuan pernikahan itu untuk mendapatkan keturunan, atau dengan kata lain mempertahankan keturunan. Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pendapat dan jawaban yang sangat luar biasa ini. Kemudian adakah dari kalian yang ingin menambahkan atau memberikan pengetahuan dan opininya mengenai tujuan pernikahan dalam perspektif Islam? Sepertinya tidak ada untuk Mbak Rena. Silakan dilanjut. Ya, bisa dilanjut slide-nya, Kai. Teman-teman, jadi setidaknya ada 2 ayat dalam Al-Quran, dalam sabda Allah Subhanahu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21, yang pertama tujuan pernikahan itu adalah membentuk keluarga yang bahagia dan penuh cinta kasih. Bunyi ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Nah, di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, perempuan dan laki-laki, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Nah, saya yakin nih, pasti teman-teman udah pada hafal ya, karena ayat ini tuh Quran Surat Ar-Rum ayat 21 sering dicantumkan dalam
undangan pernikahan gitu ya teman-teman. Jadi mungkin dari teman-teman sudah tidak asing. Oke, lanjut Mbak Hai. Kemudian teman-teman, tujuan pernikahan yang kedua yaitu untuk membentuk keluarga yang kuat dan tangguh. Ayat ini juga sebenarnya langsung membidik teman-teman pada persoalan yang sejak awal kita bahas tentang kepemilikan anak atau child free. Jadi sebenarnya di sini udah diperingatkan teman-teman dalam ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Nah, maka dari sini kita bisa simpulkan, tidak ada ayat yang secara implisit, secara langsung mengatakan bahwa tujuan perkawinan itu untuk memiliki anak, teman-teman. Tetapi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang perhatian, penuh cinta kasih, dan tangguh. Nah, kalau kita kembalikan kepada perspektif dari masyarakat, biasanya tujuan pernikahan itu mereka mengira sakinah, mawadah, dan warohmah. Nah, lanjut Mbak Hai. Sebenarnya sakinah ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, teman-teman. Tidak mungkin terjadi sakinah kalau tidak ada mawaddah dan warohmah. Nah, sudah saya singgung nih, tidak mungkin terjadi sakinah kalau ada mawaddah dan warohmah. Jadi teman-teman ada nggak yang masih ingat nih terkait yang udah dipaparkan kelompok 6 waktu dulu presentasi mengenai apa itu sakinah, mawaddah, dan rohmah. Mungkin dari kalian bisa salah satu ataupun semuanya juga boleh. Baik, Mbak Rena bertanya lagi nih teman-teman. Istilah sakinah, mawaddah, dan warahmah ini kan sudah terjadi di masyarakat dan kita sudah tidak asing lagi ya teman-teman. Adakah teman-teman yang masih mengingat, yang tahu atau yang ingin mengutarakan pendapatnya dan pengetahuannya mengenai sakinah, mawaddah, dan rahmah ini? Dipersilahkan untuk raise hand. Jika tidak ada yang raise hand, saya terpaksa untuk memilih salah satu di antara kalian untuk bersuara. Kepada Mas Rizkon Maulana dipersilahkan untuk mengutarakan pendapatnya dan pengetahuannya mengenai istilah sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kepada Mas Rizkon Maulana. Kalau tidak, kepada Saudara Ahmad Ahzan Akbari. Dipersilahkan untuk mengutarakan pendapatnya mengenai sakinah, mawaddah, dan rahmah ini. Cek, maaf tadi ada gangguan. Iya, untuk Mas Rizkan Maulana bisa diutarakan mengenai sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oke, untuk pengertian kurang lebih pengertian sakinah, mawaddah, warahmah menurut saya untuk sakinah sendiri itu artinya tenang atau tentram, mawaddah artinya cinta kasih, dan rahmah artinya kasih sayang. Cukup baik dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rizkon Maulana. Kepada Rena Alia Pramestia, saya kembalikan. Oke, terima kasih ya Mas Rizkon sudah mengutarakan opininya. Lanjut, Kai. Jadi di sini saya hanya menambahkan yang sudah dipaparkan oleh Mas Rizkon tadi mengenai apa itu sakinah, mawaddah, dan rahmah. Nah, sakinah itu adalah kebahagiaan yang hakiki yang bersumber dari ketenangan yang batin karena kebutuhan spiritual, intelektual, mental, seksual, finansial, dan lain-lain yang terpenuhi dengan baik sesuai dengan ikhtiar maksimalnya. Kemudian yang mawaddah itu adalah kita mencintai seorang karena dirinya bahagia bersama orang tersebut. Kemudian rahmah adalah mencintai karena ingin membahagiakan orang yang dicintainya. Masya Allah ya teman-teman.
Lanjut Kak ya. Jadi kita sudah tahu nih sakinah itu apa, mawaddah itu apa, dan rahmah itu apa. Jadi kita juga harus bisa membedakannya gitu. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Jadi sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita juga harus lebih jeli, lebih teliti dalam menanggapi berbagai cibiran dari masyarakat mengenai child free ini yang sedang fenomenal sekali ya teman-teman, baik itu di media sosial maupun dimanapun itu. Nah, kesimpulan dari diskusi kali ini, yang pertama, jangan menganggap bahwa child free menjadi solusi dari hal-hal yang kita hadapi. Nah, teman-teman, adapun dalam meninggalkan anjuran dalam memperbanyak umat Nabi itu sebenarnya tidak sampai pada taraf haram, teman-teman. Yang dikatakan Ning Imas dalam channel YouTube-nya, itu yang saya tangkap bahwa meninggalkan anjuran dalam memperbanyak umat Nabi itu emang tidak sampai pada taraf haram, yaitu hanya sampai pada taraf tarkul afdol atau meninggalkan keutamaan dari sebuah anjuran yang di situ sebetulnya teman-teman sangat diutamakan. Jadi pernikahan, memiliki anak itu diutamakan atau dianjurkan begitu dalam Islam. Nah, oleh sebab itu dalam menyikapi fenomena ini, fenomena child free ini, kita sebagai umat Islam, terutama umat Nabi, harus mempertimbangkan dari segala aspek, teman-teman. Jangan menganggap bahwa child free ini menjadi jawaban atau solusi dari hal-hal yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi. Tadi yang disebutkan bahwa Nisa mengenai faktor-faktor atau alasan-alasan orang-orang yang kemudian memilih child free sebagai keputusan. Itu jangan teman-teman, karena kita sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi, maka kita harus jeli. Kita harus memandangnya dalam segi Islam. Nah, misalnya teman-teman tadi yang memiliki trauma tertentu ataupun merasa tidak sanggup untuk mendidik anak-anak, sekalipun memiliki anak itu memang ya sangat dianjurkan gitu teman-teman. Namun syariat di sini juga juga memiliki keringanan, yang mana keringanan tersebut itu dititik tekankan kepada kemaslahatan. Nah, sehingga jika memang seorang ini belum siap memiliki anak ataupun ada faktor-faktor X yang memberatkan, entah itu ada faktor ekonomi, faktor finansial, ataupun faktor belum cukup dewasa atau merasa belum memiliki kapabilitas menjadi seorang ibu, bapak, ataupun orang tua pada umumnya, sehingga syariat di sini tidaklah saklek ataupun tidak langsung mengharamkan seorang untuk tidak memiliki anak gitu teman-teman. Karena memang sisi maslahah atau sisi baiknya itu sangat-sangat dipertimbangkan. Nah, oleh karena itu hukum alat kontrasepsi itu sendiri diperbolehkan. Karena apa teman-teman? Karena memang jika dirasa seorang itu tidak mampu memiliki banyak anak dalam mendidiknya, mentadarbiyah, ta'dibnya, maka orang tersebut itu boleh membatasi jumlahnya. Begitu. Nah, tetapi teman-teman yang kita bahas di sini adalah jika child free ya, ataupun sudah diniatkan child free ini dari awal sebelum mereka menikah, atau mungkin bahkan yang ekstrimnya lagi itu dijadikan sebagai prinsip hidup. Bahkan sudah ada komunitasnya mungkin teman-teman yang bernama Child Free Community. Itu sungguh tidak sesuai ya teman-teman dari anjuran Islam. Sehingga jika misalnya kita ingin mengikuti child free itu sendiri, harus betul-betul menimbangkan sisi maslahah dan juga nafsadahnya, sisi baik dan buruknya. Jadi tidak hanya mengikuti tren ataupun tidak hanya dijadikan sebuah solusi dari permasalahan yang ada tanpa adanya upaya dari kita sendiri untuk kemudian bisa mengobati trauma kita yang trauma kita dengan kesedihan. Kita juga bisa belajar lebih banyak, menyiapkan diri lebih baik lagi. Karena teman-teman bagaimanapun juga milik anak itu mengandung unsur ibadah ya, yang sudah dijelasin sama Mas Rizkon tadi kalau nggak salah, mengandung unsur ibadah. Nah, bukan hanya sekadar taat ataupun hal-hal yang memang lumrah yang dilakukan manusia. Oleh karena itu, kita diharuskan untuk lebih bijaksana dalam menyikapi fenomena ini, fenomena child free ini. Meskipun dalam prinsip fikihnya teman-teman diperbolehkan ya, tetapi anjuran tersebut dan kebolehannya jangan disalahgunakan. Mohon digarisbawahi ya teman-teman, jangan disalahgunakan. Sehingga jika kita menguatkan iman kita kepada Tuhan, kepada
Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwa memiliki anak ini menjadi bagian dari perintah agama, maka hendaknya setidaknya hal tersebut itu mengandung unsur pahala dan juga mengandung unsur ibadah. Nah, sehingga kehidupan kita ini bisa lebih bermakna dan banyak kemanfaatan atau rezeki yang kita peroleh, yaitu dalam hal beribadah itu sendiri, teman-teman. Karena memang kita mengikuti anjuran Allah, begitu juga dalam hal kemasyarakatan. Jika kita memiliki anak, itu pasti, teman-teman. Kita juga harus berusaha mendidiknya dengan baik, dan dia pasti juga akan menjadi sebuah regenerasi dan investasi bagi bangsa, agama, maupun negara. Nah, oleh sebab itu, teman-teman, prime child free ini kita harus betul-betul menyikapinya dengan bijaksana. Sebagai seorang Islam, kita juga harus jeli ya, yang sudah saya katakan tadi, jangan langsung diikuti tanpa pertimbangan yang matang. Meskipun dalam kacamata fikih, bukan hal yang dalam tarafnya itu haram, namun kembali lagi teman-teman, kita sebagai seorang muslim, anjuran syariat itu adalah sesuatu yang memang harus kita perjuangkan dari awal, gitu teman-teman. Kemudian teman-teman, jika ada suatu ketakutan begitu ya, ketakutan dalam taraf ini, child free ini, atau pertimbangan-pertimbangan yang dilandaskan pada sisi kemaslahatan atau hanya khawatir saja, misalnya ya, karena kita melihat berita-berita yang kurang baik nih, atau orang tua yang tidak siap menjadi orang tua, kemudian membuat kita takut ya memiliki anak, hendaknya teman-teman kita perlu menepis hal-hal yang seperti itu. Kita harus meyakinkan diri kita lagi bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Kemudian anak-anak ini adalah amanah yang indah dari Allah. Jika kita memang mampu mengembannya dengan baik, mendidiknya dengan akhlak mulia, dan ilmu-ilmu yang bisa menjadikan anak tersebut itu memang bermanfaat bagi bangsa dan negara kita, maka kenapa tidak gitu? Kenapa kita tidak menolak dari perspektif child free ini? Dan tentu saja sebelumnya kita juga harus membekali teman-teman, membekali diri dengan kesiapan yang matang, membekali diri dengan hal-hal yang positif, ataupun menyembuhkan trauma kita dulu, jika memang trauma tersebut menjadi penyebab kita untuk memutuskan tidak memiliki anak. Sehingga janganlah mengambil keputusan yang ekstrim, teman-teman. Lebih baik kita sembuhkan dulu ya, teman-teman, trauma kita, misal ada trauma gitu. Dan kemudian untuk trauma itu kita juga harapannya bisa menemukan titik temu atau titik celah dari masalah kita. Insya Allah akan membantu kita dalam prosesnya selama kita mau berusaha dan terus berpasrah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah teman-teman, dalam kasus ini atau fenomena yang sering diperdebatkan dalam media sosial yang saya lihat ya di YouTube maupun di Instagram, banyak sekali yang kemudian berpendapat mengenai child free ini dari berbagai perspektif. Namun dalam perspektif Islam sendiri, Masya Allah, bahwasanya kita juga harus mengikuti anjuran dari Nabi Muhammad SAW. Kita jangan kemudian menghakimi seorang itu, jangan teman-teman. Oke, selanjutnya aku kembaliin ke Mbak Khairunisa. Baik, terima kasih Mbak Rena atas pemaparan diskusinya yang sungguh amat luar biasa dan bijak dalam menyikapi fenomena child free ini. Nah, teman-teman, diskusi kita sudah mencapai titik akhir nih teman-teman. Namun apabila masih ada yang ingin didiskusikan ataupun teman-teman ingin mengoreksi, barangkali teman-teman melihat celah atau kesalahan dalam diskusi kita hari ini, disarankan untuk raise hand. Nah, sudah ada 2 teman-teman kita nih yang raise hand. Kepada Mbak Debbie dipersilahkan untuk on mic. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Debbie. Baik, mungkin di sini Debbie ingin bertanya sekaligus mungkin mengoreksi apabila Debbie yang salah tangkap ya di sini. Jadi tadi teman-teman kan tadi sempat menayangkan beberapa contoh terkait dengan keluarga itu sendiri. Baik keluarga normal itu seperti apa, kemudian keluarga dalam arti lain. Misalnya tadi ada pasangan suami istri, kemudian mereka memiliki kucing, kemudian ada juga
sebenarnya ini agak mengganjal ya, kalau tidak salah tadi teman-teman mencontohkan bahwasannya yang child free ini seperti Ricis TR kalau tidak salah tadi ya. Yang mencontohkan terkait dengan child free tadi contohnya adalah Ricis TR. Nah, jikalau memang benar mereka ini melakukan apa ya atau memiliki asumsi tentang child free ini sendiri, apa yang menjadi landasan mereka untuk itu? Karena saya belum pernah mendengar bahwasannya Ricis TR ini sendiri melakukan atau memiliki apa ya komitmen untuk melakukan child free ini sendiri. Nah, jikalau memang salah saya dalam menangkap, saya mohon maaf. Dan apabila memang teman-teman yang mungkin salah untuk mencontohkan, saya rasa kurang pantas seperti itu jika mencontohkannya sebagai Ricis TR ini yang melakukan child free itu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dewi atas penyampaian dan pengoreksiannya yang sangat bermanfaat ini. Kepada Mbak Rena, apakah akan langsung dijawab atau langsung ditampung lebih dulu? Langsung saya jawab aja, Hai. Baik. Jadi sebelumnya mohon maaf kepada Bapak Isven dan teman-teman, dan mungkin terkhususnya Debbie yang mungkin fans dari mereka. Jadi sebenarnya di sini saya kehabisan foto ya dalam mencari pasangan yang ini yang berhijab gitu, karena di sini adalah pendidikan agama Islam. Jadi saya bisa mencari foto yang memang tidak berhijab gitu, di Google kan banyak. Jadi kebetulan di sini saya hanya mengilustrasikan saja. Begitu Debbie. Mungkin untuk kedepannya saya lebih memilih lebih jeli lagi dalam mengambil foto dari mungkin dari artis atau mungkin dari idola kalian. Mungkin itu saja Debbie. Baik, tapi sebelumnya saya bukan fans karena kebetulan sering muncul aja kan karena kemarin viral. Makanya saya berpikir apakah benar seperti itu kalau misalnya ada melakukan child free itu seperti itu. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Jadi ini ya, kita hanya mengilustrasikan saja begitu. Jadi mohon maaf apabila ada pihak-pihak yang tersinggung gitu. Mohon maaf sekali. Baik, terima kasih untuk Mbak Rena atas jawabannya dan klarifikasinya. Kemudian kepada Mbak Indah Permata Nusantara, dipersilahkan untuk on mic. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Indah. Baik, terima kasih di sini saya ingin kedua penyaji materi telah menyampaikan materinya dengan sangat luar biasa. Mohon maaf Mbak Indah. Telah menyampaikan materi, jika boleh golongannya setuju dengan adanya child free atau tidak, karena jika semua orang berpikiran tentang child free itu dibenarkan, maka apakah suara saya terpotong? Mungkin bisa diulangi dari awal lagi Mbak Indah, karena tadi sinyal saya mungkin saya kurang kedengeran. Dari Mbak Indah. Maaf, apakah sudah terdengar ya? Tadi sudah terdengar dari Zoom. Baik, izin mengulangi pertanyaan. Tadi kan penyaji telah menyampaikan materi tentang child free sendiri dengan sangat bagus dan sangat mudah diterima. Nah, pertanyaan saya, dari masing-masing penyaji sendiri, apakah kalian itu termasuk orang yang setuju dengan adanya child free ini atau tidak? Karena kan seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwasanya child free itu juga bukan suatu kegiatan yang haram. Nah, sedangkan ketika kita semua berpikiran kita memperbolehkan child free, maka tidak akan ada keturunan ataupun tidak ada penerus kita. Nah, menurut kalian sendiri bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Indah. Kemudian dari penyaji sendiri, apakah Rena yang akan mengutarakan terlebih dahulu mengenai pendapatnya?
Baik, Kai, mungkin dari aku dulu gak apa-apa, atau mungkin dari kamu. Baik, Mbak Indah. Ini menurut pandangan saya sendiri ya, sebagai perempuan saya itu ini pribadi lebih sangat mendukung perempuan dalam melakukan suatu keputusan, tapi tidak juga untuk melarang apa yang menjadi keputusan mereka, terutama jika kecuali keputusan yang mereka ambil itu benar. Misalnya kan seperti misalnya artis yang pernah viral gara-gara ungkapan child free ini. Saya mengenal terlebih dahulu child free ini dari mereka. Nah, awalnya itu saya tidak setuju ya mengenai child free ini sendiri karena karena pandangan awal ini karena belum jadi kenapa ini seperti seperti agak melenceng gitu kan. Kalau agama sendirinya namun setelah saya child free dan apa-apa penyebabnya dan sebenarnya sebuah keputusan yang sangat sulit diambil dan harus berhati-hati dan dengan bijak yang harus dipilih. Jadi tidak apa-apa mereka memiliki child free jika mereka memang tidak mampu atau tidak dengan alasan yang logis dan dapat diterima. Namun jika mereka ingin melakukan child free ini karena mengikuti tren atau misalnya biar dilihat sebagai terpengaruh ideologi feminisme itu kurang baik lah ya tanggapannya. Jadi sepenuhnya saya itu ada di kedua sisi antara setuju dan tidak setuju. Tapi kalau saya pribadi untuk diri saya sendiri itu ya belum tahu ke depannya seperti apa. Jadi kalau dari diri saya sendiri ya mungkin untuk yang sekarang mungkin ya fokus dulu lah ya dengan tugas-tugas di sini ya karena untuk yang sekarang itu aku rasa emang belum punya pemikiran untuk yang begitu menjurus pernikahan, namun tidak tahu wallahu alam apa yang akan terjadi di masa depan. Allah memang maha membolak-balikan hati manusia. Terima kasih Mbak Hoirunisa yang sudah mengutarakan opininya. Jadi menurut saya pribadi, apa saya setuju dengan child free ini ataupun tidak. Jadi saya akan mengaitkan dengan suatu pendapat dari masyarakat bahwasanya memperbanyak umat Nabi ataupun memperbanyak umat Nabi yang tidak berkualitas ataupun memperbanyak umat Nabi yang mempersedikit umat Nabi yang memang berkualitas. Jadi menurut saya tidak pilih keduanya karena kenapa kita nggak memilih memperbanyak umat Nabi yang kita berusaha untuk memperbaiki atau membuatnya itu berkualitas gitu. Kan karena kita sebagai manusia ya pastinya kita juga bisa berusaha berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk child free ini karena dia tidak ingin memiliki anak ataupun mungkin tadi yang udah dibahas Mbak Hoirunisa mengenai faktor-faktor, misalnya ada faktor genetik atau faktor trauma atau faktor apapun itu tadi yang udah dijelasin, ataupun ada ketakutan misalnya atau trauma ya, misalnya ketika child free ini kita ada pengalaman yang buruk di masa lalu ataupun dari keluarga kita mengenai memiliki anak, hendaknya ditepis hal-hal yang seperti itu teman-teman. Kita juga punya Allah, punya pegangan Al-Quran dan hadis, punya ulama-ulama yang kemudian kita bisa kemudian juga kita bisa memberikan masalah kita kepada ulama-ulama tersebut untuk kemudian bisa memperoleh solusi yang tepat dari masalah kita. Jadi jangan mengambil mengambil suatu keputusan ketika kita masalah tertentu, kita tuh jangan langsung memutuskan untuk child free gitu. Kemudian ini jika dalam pandangan Islam hendaknya kalau kita sudah diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa tidak kita jalankan gitu. Kita sebagai umat Islam, kita juga harus memenuhi atau mengikuti syariat dari Nabi Muhammad SAW, yaitu memperbanyak umat Nabi yang memang berkualitas.
gitu. Kemudian anak ini juga ini teman-teman, anak ini juga nantinya di surga itu menjadi penolong bagi kita, bagi orang tua. Jadi kalau ada sepasang orang tua yang tidak memiliki anak, jadi saya rasa itu ini ya, mungkin ada ya ada hadis yang mengatakan bahwasanya amalan atau doa orang tua, doa anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, apabila orang tua ini tidak punya anak, maka siapa yang akan mendoakan gitu. Jadi dia akan terputus amalnya yang mendoakan, yang didoakan orang, yang anaknya itu mendoakan orang tuanya itu, begitu. Jadi kita harus mendidiknya dengan baik dan sebagai sarana ibadah juga dan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjaga amanah tentunya, begitu. Mungkin sedikit pendapat saya, Indah. Ya, waktunya kayaknya udah mau habis ya. Siapa sih mau pendapatan? Ya sebentar ya. Apa maksudnya? Sedikit. Habis itu ditutup ya. Indah. Ya. Terima kasih yang telah disampaikan oleh kedua penyaji. Terima kasih. Baik, sama-sama. Terima kasih kembali Indah atas pertanyaannya. Sudah ditutup kan, Rena, waktunya udah habis. Iya, Pak. Monggo Hairunisa ditutup. Baik, teman-teman, karena waktunya sudah hampir habis, maka diskusi pada siang hari ini kita cukupkan sekian. Semoga apa yang kita diskusikan pada siang hari ini yaitu mengenai child free dapat memberikan kita wawasan dan juga sebagai sarana untuk menuntut ilmu ya teman-teman. Selain diskusi, kita juga dapat membuka pendapat kita